Time has come, waktunya telah tiba. Hari ini kita rilis ikan yang kemarin sempat bikin geger. Berarti masih ada sisa 5 ekor. 5 ekor itu nanti akan mulai kita jual lagi di sesi kedua setelah harvest dari Mart-Pond. Karena memang nanti di sesi kedua harganya kita akan buka harga di 45 juta fixed price. Ini lu ada ide apa bisa sampai 1 tahun? Karena gue mau ngasih experience ke orang untuk harvest nantinya di Mart-Pond gendong ikan 85 cm. Nih, jadi ada beberapa ekor yang masih available, cuman tapi ini kita kejar masuk Mart-Pond nanti bulan Juli. Juni, oh afternoon static ya. Ini kita scan juga nanti buat memastikan ikannya yang punya orang nih udah kebawa ke sini nih. Balik lagi sama gue Ivo di Java Koi Playground. Kali ini lagi di Solaris lagi. Jadi kalau kemarin itu kita preparation ikan-ikannya. Jadi ikan-ikan yang mau di GO selama 1 tahun. Dan hari ini itu tanggal 8 Maret kita lagi mau ngerilis ikannya. Jadi kita bakal lihat langsung nih ikannya segede-gede apa. Kalau kemarin tuh mungkin kalian lihatnya di vet, tapi kali ini kita bakal lihat langsung ikannya segede-gede apa. Ikutin terus videonya. Time has come, waktunya telah tiba. Hari ini kita rilis ikan yang kemarin sempat bikin geger. Kontennya itu 27.000 hanya dalam 2 hari ya, Pak ya? 2 hari. Dan memang pertama sih, yang bukan sebenarnya ini adalah yang pertama kali diadakan di Indonesia adalah kita bikin grow out. Size-nya 75 cm itu memang belum ada sebelumnya. Jadi kita bisa declare kita yang pertama bikin acara grow out Mart-Pond itu ikan size 75 cm. Jadi kita yang pertama dan waktunya yang ditunggu-tunggu telah tiba. Hari ini kita akan rilis. Dan alhamdulillah kemarin laku di tahap pertama terjual 4 ekor. Terima kasih buat yang support di sesi pertama. Berarti masih ada sisa 5 ekor. 5 ekor itu nanti akan mulai kita jual lagi di sesi kedua setelah harvest dari Mart-Pond. Nanti mungkin ya setelah lihat hasilnya baru akan beli. Karena memang nanti di sesi kedua harganya kita akan buka harga di 45 juta fixed price. Jadi pada sesi kedua nanti sisanya 5 ekor lagi itu kita jual dengan harga 45 juta. Dan ini kita akan kasih makannya spesial itu saya sudah diskusi tadi sama dari tim Java dan Mega Jumbo. Kita menggunakan guba dan weight gem. Jadi weight gem dan guba yang akan kita gunakan karena ini ikan satu warna. Dan harapan kita adalah body structure-nya bisa besar dan bisa grow jumbo. Makanya tadi saya direkomendasiin oleh Ivo menggunakan guba dan wijem. Oke, mudah-mudahan nanti kita akan melakukan evaluasi dan pengecekan berkala untuk hasil-hasil dalam proses nanti selama keeping di Mart-Pond. Oke? Oke, sekarang kita lagi sama ikannya. Hen, berapa ekor Hen? Q. Nah, Q kan, buset, lu anak slot banget lu ya. QQ. Ini lu ada ide apa bisa sampai 1 tahun? Karena gue mau ngasih experience ke orang untuk harvest nantinya di Mart-Pond gendong ikan 85 cm. Nah, gue ginian, ini kan nanti kan berarti kan 1 tahun target itu 85. Ya. Sekarang pertanyaannya tuh nggak banyak orang di Indonesia punya kolam yang proper untuk 85 cm. Nah, kenapa lu mainnya 85? Itu sih pertanyaan gue, Hen. Karena memang ini lebih kepada egois ya kali ya. Karena memang gue tuh pecinta ikan gede sebenarnya. Ya. Gue tuh penikmat pecinta ikan gede dan gue berharap teman-teman itu bisa enjoy bagaimana menikmati ikan gede di rumah.
Hah. Jadi kalau saran gua sih kalau yang kolamnya belum proper buat ikan gede, kolamnya dirombak. Ya, kolamnya digedein ya. Menurut lu ya? Kasihan ikannya. Iya, menurut lu nih untuk ikan nanti kita size di 75-85 ya, kolam yang proper menurut lu berapa ya? 3x4 itu minimal. 3x4 kedalaman? Kedalaman 1,6 1,8. Oh, 1,5? Oke, masih Oke ya, 1,5 ya. Oke, ini ikannya dari ini farm mana, Hen? Kenapa lu pakai farm ini juga? Jadi Hoshikin ini sebenarnya gue kemarin diskusi juga di Jepang. Hoshikin itu bisa nggak sih kalau gue bikin 85 cm? Karena kan orang taunya kan dengan breeder lain gitu. Ya. Itu. Nah kemarin gue diskusi sama Hoshikin bilang tolong coba. Dia bilang. Oke. Tolong coba dan buktikan. Nanti kasih tahu ke gue apa masukannya. Oke. Jadi breedernya langsung memang minta tolong gue. Karena kemarin gue ambil sebenarnya ada 24. Cuma gua split sebagian smartphone di Indonesia, sebagian di Di Jepang. Jepang. Oh, nanti Jadi- lu mau compare. Iya. Gua Nanti tahu. kita akan compare. Tapi nanti ya. Iya, tahun depan. Iya. Karena kalau gue di video gue yang kemarin kan gue bilang nih, kolam smartphone-nya Hendry nih beda sama kolam smartphone yang ada di Indonesia. Iya, iya. Nah, terus habis itu makanya dia tadi mau compare. Gue tahu arahnya dia tuh mau pamer. Gue tahu arah dia tuh nanti, smartphone gue bisa kan nyaingin smartphone-nya Jepang. Gue tahu nanti endingnya tuh pasti begitu. Iya dong, Indonesian Pride. Nah, terus abis itu, ini kenapa warnanya tuh beda sama karasi-karasi yang populer di Indonesia? Sebenarnya bukan beda ya. Karakternya di sini ada beberapa macam kan. Karasi sebenarnya sempat ada dilema antara karasi dan kigoi. Oke, Jadi karasi itu identiknya dengan mata merah. oke, Kalau kigoi identiknya dia kuning tapi tanpa ada mata merah. oke. Nah, jadi banyak orang bertanya itu ini masih kontroversi ya, karena Oke. ada yang pro dengan enggak lah kigoi juga mata merah ada. Ya, Ada ya, karasi nggak mata merah juga karasi, nggak boleh sebenarnya. Aha. Kalau pemahaman gua, karasi adalah yang bermata merah. Oke. Jadi kalau di bahasanya kan albino ya. Ya, albino mata merah. Albino kan. Nah, Nah. itu karasi. Kalau kigoi itu ya karasi biasa tanpa Oh. ada mata merah itu kigoi. Berarti ini albino nih? Ini albino. Iya, ini karena Mata merah semua tuh. matanya nih merah semua nih di sini Bisa nih. dilihat nih. Makanya Ya. gua kasih brandnya Karashi. Oke. Jadi ini semua mata merah red eye. Tapi kalau yang kayak gini bisa gue bilang klasik gak sih, Hen? Karasi klasik gak sih? Iya. Karena ini karasi-karasi zaman dulu kan begini kan? Iya, jadi kalau kalian lihat yang karasi yang zaman dulu tuh karasinya begini semua nih warnanya nih, karakternya tuh nggak oranye cetar, ini lebih ke arah krem. Karashi itu ini. Iya, pokoknya Kalau itulah. kalau tahu Karashi itu mustard kalau pada makan restoran tuh. Ya, 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 Nah, ya, ya, inilah ya, dia. ya. Ini Karashi. Oh Kalau, ya, warnanya begini. Mustard itu Karashi ya ini. Karashi itu kan bumbu makanan Jepang mustard. Ya, ya, gua Namanya tahu. juga nama Karashi. Nah, berarti bukan yang mango-mango begitu ya? Bukan, kalau Karashi mango dia makanya disebutnya super mango. Bukan karasi Bukan mango. Karashi. Karena Oh. Karashi itu kan kalau pernah makan tuh Karashi. Karashi tuh yang kayak mustard. Kalau di Indonesia apa sih namanya, Bro? Tunggu, gue lupa. Mustard itu apa? itu tuh. Warnanya kan begini. Kok gue jadi lupa ya? Apa bahasa Indonesia-nya? Jadi nggak ngerti bahasa Indonesia. Itulah pokoknya kalau kalian makan burger, Ya, ada mustardnya tuh. mustardnya. Ada mustardnya itu, tuh. Itu. Bukan mayones ya? Bukan mayones, mustard Ya. ada. Putih agak kekuningan. Ya, paham. Nah, Karashi itu. Oke. Jadi bukan kuning. Kalau kuning itu malah lebih banyak disebutnya itu super mango bloodline, sudah crossingan. Ada yellow monkey lah. Monkey. Kalau ini emang the truth original Karashi. Oke. Dan salah satu indikator buat Solaris Koi, Karashi adalah mata merah dan semua ini mata merah. Oke, berarti ini karasi ori ya, bukan KW ya? Ya, ini ori. Ori, bukan KW nih. Ya. Oke, jadi abis ini kita akan masukin ke Smartphone. smartphone-nya yang gede itulah, yang Smartphone gede. 1500. Ya, 1400. 1400, Meter 1500, oke. persegi, 1400 meter persegi. Publikasinya kali 2. Oke, nih kita antar pakai Lala Move. Ini kita antar pakai Lala Sponsor Move. dong. Kita antar pakai Lala Move. Oke, kita terus videonya. Nah guys, jadi kita jalan ngirim ikan nih. Ini saking gedenya Solaris kita bawa pakai mobil. Ini ada 5 kolam, kita pakai kolam yang terbesar. Kolam terbesar ini dia? Ya. Kolam yang terbesar. Nih kita jalan nih tuh, belakang ikan semua. Jadi ini tuh yang bikin kenapa gua sampai ngonten ke sini, sampai gue bela-belain datang ke sini itu karena pertama ikannya gede 75 cm. Yang kedua ini tuh di GO-nya selama 1 tahun. Jadi ini cukup lama gitu, di GO-nya bisa sampai 1 tahun. Dan nanti itu kombinasi dia. Kombinasi itu maksudnya ada di mud pond, terus habis itu ada di kolam konkrit. Jadi ganti-ganti nanti ini.
metode pemeliharaannya. Terus tadi pakannya karena ini polosan, jadi kita nggak pakai color. Kita nanti akan kencengin di gubanya. Karena si Hendry juga kemarin udah ngomong sama gue kan, Hen, lu yakin Hen pakai guba banyak? Nggak apa-apa, satu warna ini kata dia. Terus nanti kita coba aja. Kan orang-orang pakai guba tuh pakai 30%, 40%, kita nanti di atas 50% aja. Oke, kita coba. Jadi ya ikan ini nanti bakal kita eksperimen dan nanti kita lihat hasilnya kayak gimana ya. Cuman tapi gue yakin sih hasilnya pasti oke sih, karena Mega Jumbo itu pasti jumbo. Woi, bisa nggak lu nyetir, woi? Enggak ini. Tuh kan, ya ini si menembak ini. Si nembak. Oke, jadi kita nggak jadi pakai mobil karena bannya selip, bannya makin dalam. Jadi solusinya gimana, Di? Kok matala baru kok? Angkatin satu-satu. Matala anyar. Oke, jadi ini opsi terakhir. Yang baru yang itu. Kita angkatin ikannya satu-satu karena ada mobilnya udah aja bawa, kok. nggak bisa. Hen, ini kenapa kolamnya ramping, Hen? Nggak langsung turun begitu, Hen? Ikan koi, anatominya itu mulutnya bukan lurus ke depan. Tapi berapa derajat sini kok kalau dalam matematika? 45. Jadi dia agak turun ke bawah. Jadi anatomi koi itu sebenarnya didesain oleh Tuhan Yang Maha Esa itu buat makan dengan posisi begini. Ya, oke. Tapi kan kita makannya floating, Hen? Itu kan makan di atas ya. Kita Oke. kan ngomong di Marpon kan dia harus makan mineral-mineral yang ada di Marpon. Oh, pakan alami ya. Makan alaminya. Kok di sini pakan alaminya ada apa, Jen? Banyak, Udang banyak sini? banyak. Oh, udang tuh kalau udang ini emang ada sendiri apa emang lu tebar sih? Ada sendiri. Oh, ada sendiri ya. Itu memang sudah. Biasanya udang itu kan sudah ada di itu. Oh, udah beranak pinak sendiri ya? Oke, ini kita mau masukin lagi nih. Wah, lu tadi kalau kepleset mah di kamera lucu, Gus. Gus, ulang Gus, kepleset Gus. Iya, Gus. Iya, Gus. Ya, halo. Gua tadi kepleset, Gus. Jadi ini masih ada beberapa ekor yang belum sold ya, Hen ya? Ya, ada 5 ekor. Tahap 2-nya kapan, Hen? Estimasi? Bagi estimasi kita itu di bulan Juli. Bulan Juli. Ya. Oke. Nih jadi ada beberapa ekor yang masih available, cuman tapi ini kita kejar masuk matpon nanti bulan Juli. Juni Juli. Oh, after nusatik ya. Ini kita scan juga nanti buat memastikan ikannya yang punya orang nih udah kebawa ke sini. Oke, jadi sebelum masuk kolam ini kita mau cek scan memastikan terakhir ikannya nomor berapa aja yang masuk kolam. Nih. Tapi ada kemungkinan lepas kan nih, pinnya, Hen? Biasanya kalau udah gede sih enggak. Enggak ya? Berapa itu? 027 masuk. 039. Nomor 2.
Udah selesai? Sudah selesai, waktunya kita berbuka puasa. Kayak puasa aja. Puasa bego. Berarti ini 4 bulan dari sini ya? 4 bulan, setelah 4 bulan nanti kita harvest. Ya, Setelah itu kita keeping di konkret 4 bulan. konkret. Kenapa harus di konkret? Karena kita mau lihat apa ya? Gua napas dulu kali. Enggak, sebenarnya kita harus selingin konkret itu supaya dia tidak terlalu full. Karena di mudpond itu kan dia akan di-push. Ya. Nah, kalau full selama 1 tahun kita di mudpond, Hah? kasih ikannya. Oh, kasih ikan nih. Kasih ikannya dalam arti skin glue-nya jadi jelek atau gimana sih? Groundnya jadi jelek, nanti bisa jadi ada resiko bodinya nggak balance karena dia terlalu di-push pakan. Oh, jadi controlling. Ya. Kalau misalnya ada trouble, jadi kita bisa handle di konkret. Bukan. Gimana sih? Fungsinya itu nyeseling 4 bulan di mudpond, 4 bulan di konkret. Konkret. 4 bulan di mudpond lagi. Jadi Oh. biar nggak full mudpond, karena full mudpond juga nggak bagus. Nggak bagus. Oh, gitu. Jadi emang harus dibagi-bagi ya. Kalau full mudpond itu ikannya pasti satu air mudpond agak rusak. Oh iya, mudpondnya juga harus di-maintain. Yang kedua resiko ikannya karena Oke. full di mudpond. Kita pernah nyoba tuh paling lama 6 bulan. Dan itu nggak bagus. Kalau di Jepang? Cuma 4 bulan kan. Oh, di Jepang 4 bulan juga ya? Mereka masuk Mei, harvestnya Oktober. Oke, udah lah. Jadi itu dulu aja. Nanti kita update lagi 4 bulan lagi kita angkat untuk kita cek. Nanti gue info di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.